Air untuk didistribusikan, bukan diperebutkan. Itu tema untuk klinik khotbah Minggu 17 November 2024 yang terambil dari Kejadian 26 ayat 17 sampai 20. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, J. Ormeling, ahli ilmu bumi Belanda yang bekerja di Timor di akhir tahun 1800, menggambarkan pola pemukiman penduduk atau pembentukan kampung-kampung sebagai berikut. Orang-orang Timor tempo dulu membangun perkampungan di tempat-tempat di mana ada mata air. Ini sama dengan masyarakat pramodern di berbagai belahan bumi. Manusia bergerak menuju tempat tersedianya air. Di mana ada mata air, di sana manusia membangun tempat tinggal. Itu pernyataan J. Ormeling. Timor adalah pulau yang dinamakan Pahmeto oleh suku yang mayoritas mendiami pulau itu. Pahmeto artinya daerah kering. Di sana air menjadi kebutuhan sekaligus kerinduan. 70% nama kampung-kampung diawali dengan kata oe yang artinya air atau noe yang artinya sungai. Suatu isyarat kerinduan besar penduduk pulau kering itu akan air. Hal serupa juga terjadi di Sumba. Banyak nama kampung di sana dimulai dengan kata wai yang artinya juga air, seperti Wai Ngapu, Wai Kabubak, Wai Tebula, Wai Jewa, dan seterusnya. Manusia purba bergerak menuju tempat-tempat di mana tersedia air. Tentu saja karena air menjadi kebutuhan vital. Sampai hari ini, baik buruknya kesehatan individu maupun masyarakat ikut ditentukan oleh air, kualitas, jumlah, dan juga kadar yang dipakai. Ini juga yang kita dengar dalam kisah bapak-bapak leluhur Israel. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti peta jalannya air. Tulah pertama yang dialami bangsa Mesir adalah juga air, berhubungan dengan air, yaitu air berubah menjadi darah. Manusia purba berkumpul di sekitar mata air. Ini jelas beda dengan pola pemukiman orang modern. Bukan manusia yang mencari tempat menetap di mana ada air. Justru air yang dialirkan ke tempat di mana manusia membangun rumah dan pemukiman. Manusia purba mengalir ke tempat di mana ada air. Manusia modern mengalirkan air ke tempat di mana manusia bermukim dan membentuk kampung-kampung. Teknologi tentu saja berperan penting untuk perubahan dalam hal ini. Nah, apa yang kita dengar dari cerita Bapak leluhur Israel dalam kitab Kejadian 26 ayat 17 sampai 22 juga terjadi dengan para pendahulu kita di Timor dan pulau-pulau sekitarnya. Kisah-kisah kepahlawanan baik di Israel maupun di Timor berlangsung di sekitar mata air. Musa diterima tinggal bersama Jitro setelah berlari dari Mesir karena perbuatan heroiknya di satu sumur di Midian. Pelayanan Abraham bernama Eliezer bertemu Ribka di sebuah sumur. Yakub juga bertemu Ribka dan Rahel. Yakub juga bertemu Lea dan Rahel yang kelak menjadi istrinya juga di sebuah sumur di kota Haran, tempat ayah dan ibu Lea dan Rahel menetap. Di Timor, cerita kepahlawanan juga banyak terjadi di sekitar mata air. Kita ingat legenda mata air bau mata atau cerita tentang Oebelo. Begitu juga dengan nama-nama tempat lainnya seperti Oesao, Oekamusa, dan seterusnya. Bagi orang-orang di Timor dan di Israel kuno, air bukan hanya satu benda, tapi air juga menyimpan nilai sejarah, peradaban, juga hikayat kepahlawanan. Termasuk juga kepahlawanan dalam kehidupan beriman.
Di masa hidup Abraham, Ishak, dan Yakub, air menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi pokok pertengkaran, bahkan pertikaian dan konflik. Air yang seharusnya didistribusikan justru diperebutkan. Dan itu menimbulkan banyak kepahitan atau hal-hal yang menyedihkan bagi masyarakat pada waktu itu. Nah, pertanyaan kita ialah lalu bagaimana seharusnya orang-orang percaya berperilaku dalam hubungan dengan air yang sangat vital untuk kehidupan, tetapi juga yang berpotensi menjadi pemicu pertengkaran, pertikaian, bahkan konflik. Kisah heroik dari pahlawan-pahlawan gagah perkasa dari tiap suku atau teritori, termasuk juga biografi saksi-saksi iman, bertalian dengan sumber air. Kita dengar dalam Kejadian 26, 2 kali Ishak menggali sumur air di tempat tinggalnya. 2 kali pula penduduk di sekitar bertikai dengan Ishak karena sumur air itu. Ada sikap saling mengklaim antara suku-suku sebagai pemilik sumur. Dalam kondisi itu, Ishak menampilkan modus kepemilikan atas air secara baru, yang berbeda dari perilaku masyarakat di sekitarnya. Kalau masyarakat di sekitarnya memperebutkan air, Ishak justru berbagi air dan tidak memperalat air untuk kepentingan kekuasaan. Kejadian 26 ayat 17-22 menunjukkan bahwa karena 2 sumur yang digali Ishak itu menjadi sumber konflik, Ishak pergi. Daripada mengklaim air itu sebagai miliknya dan memperalat air itu untuk memperoleh kekuasaan atau memperluas pengaruh, Ishak pergi. Sumur yang sudah digali itu diserahkan dengan sukarela kepada suku-suku atau komunitas yang mengklaim sebagai pemilik teritori di sana. Dan tentu saja terjadi sesuatu dengan sumur-sumur itu. Ishak menamakan 2 sumur itu Esek dan Sitnah untuk mengingat pertengkaran yang terjadi dengan penduduk lokal. Memang kita tidak tahu persis apa jadinya kedua sumur itu pasca pertengkaran antara Ishak dan penduduk setempat. Menurut orang NTT, kalau terjadi pertengkaran 2 pihak memperebutkan sebuah sumber air, cepat atau lambat sumber air itu akan mengering. Dan mungkin itu juga yang terjadi dengan 2 sumur Esek dan Sitnah yang digali oleh Ishak. Saya mendengar cerita yang hampir sama tentang kolam air Nona yang ada di Kupang. Kolam itu mengering. Penyebabnya salah satu disebutkan karena struktur kolam dan konstruksi mata airnya diubah karena pemasangan keramik di dasar kolam itu. Tahun 2017 dalam kunjungan ke Pulau Tual, tempat mahasiswa teologi berpraktek, saya juga mendengar cerita yang sama tentang keringnya mata air di desa Weduar. Untunglah masyarakat di sana segera membuat ritual pengakuan dosa dan perdamaian, lalu pemulihan. Dan mereka berjanji tidak lagi akan bertengkar, sehingga mata air itu kembali membual-bual. Rupanya 2 sumur yang digali Ishak lalu diklaim oleh penduduk Gerar sebagai milik mereka, yang kemudian Ishak beri nama Esek dan Sitnah, mengalami nasib yang serupa. Air berbual-bual yang keluar dari sumur itu justru mengalami kekeringan. Air sepertinya mempunyai perasaan. Air memiliki kecerdasan. Bagi orang modern, hal itu mungkin dianggap tahyul. Meskipun begitu dampaknya nyata. Air memfasilitasi kehidupan yang subur dan sejahtera. Ia merupakan media membangun kehidupan yang rukun dan ramah satu sama yang lain. Tetapi begitu air mulai dijadikan bahan sengketa, akan timbul masalah. Bahkan air itu cenderung mengering. Inilah yang mungkin juga terjadi dengan Esek dan Sitnah, 2 sumur yang digali Ishak ketika ada di tengah-tengah suku Kanaan.
Kemungkinan besar dua suku itu kering akibat dari pertengkaran atau sengketa yang terjadi. Lalu menurut cerita Kejadian 26, Ishak menggali sumur ketiga. Kali ini tidak ada keributan dengan penduduk sekitar. Sumur yang digali itu airnya meluap-luap, dan karena itu Ishak memberi nama Rehobot kepada sumur itu. Rehobot berarti tiada pertengkaran, ruang kelonggaran. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun sumur itu digali oleh Ishak dan dia merupakan penemu mata air Rehobot, tetapi Ishak tidak bertingkah sebagai pemilik sumur dan penguasa air. Ishak menghadirkan sebuah modus hidup yang berbeda dengan orang Gerar dan Abimelek terhadap air. Kalau mereka menguasai air untuk kepentingan kelompok dan pribadi, enggan berbagi air dengan sesama, menjadikan air sebagai alat kekuasaan dan instrumen untuk memperoleh pengaruh. Ishak justru menampilkan diri sebagai penjaga kelestarian air, sekaligus distributor air bagi kehidupan yang subur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Pesan dari cerita yang ditampilkan Kejadian 26 dan banyak folklor masyarakat ekstra biblis terhadap air dan sumur rada-rada sama. Jika sumur yang digali ditutup aksesnya untuk umum, maka sumur itu mudah sekali menjadi kering. Tetapi jika pemiliknya menggunakan untuk membangun kehidupan dengan sesama, maka air sumur itu akan meluap-luap dan tidak akan kering, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Ishak, anak Abraham, melalui cerita penggalian sumur berusaha untuk membangun kehidupan dalam semangat berbagi kesuburan. Ia memang dipersulit, kadang-kadang juga diperalat. Dia diusir setelah menemukan air dari galian sumur pertama dan kedua yang dibuatnya. Tetapi Ishak tidak menyerah. Ia tetap berjuang menemukan air. Ia gigih mempraktekkan modus hidup berbagi kesuburan. Perjuangan dan kegigihannya itu direstui alam dan diberkati Tuhan dengan penebuan sumur yang diberi nama Rehobot untuk masa depannya, untuk keluarganya, dan untuk kesaksian akan imannya. Kejadian 26 ayat 17-22 menghadirkan bagi kita hikayat seorang pahlawan air bernama Ishak. Sesuai arti namanya, Ishak mau menjadikan orang lain yang berjumpa dengannya tertawa bahagia. Betapapun untuk tujuan itu, dia menghadapi banyak perlawanan, bahkan juga sering diperalat. Dan sikap Ishak itu berjuang untuk mendatangkan sukacita dan tawa bagi hidup bersama, mengandung beberapa pesan untuk kita renungkan bersama. Pertama, orang-orang pilihan Tuhan dan yang berkomitmen untuk hidup dalam takut akan Tuhan akan senantiasa menjadikan kehadirannya, keluarganya, dan orang-orangnya untuk kebaikan, menghadirkan tawa dan kebahagiaan bagi sesama. Kebahagiaan dan sukacita pribadi barulah menjadi lengkap dan penuh kalau sukacita dan kebahagiaan itu dibagi-bagikan, dirayakan bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Para pejuang kebaikan memang suka dimusuhi dan diperalat. Hikayat Ishak yang beberapa kali diusir oleh orang-orang Abimelek dan orang-orang Gerar adalah portofolio dari hidup banyak orang benar di tengah orang-orang fasik. Tetapi yang indah dari hidup orang-orang benar ialah mereka tidak membalas permusuhan, keadilan dan kesewenang-wenangan dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan itu yang dipraktekkan. Di tengah atmosfer permusuhan, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan justru menghadirkan damai. Di tengah kebencian, mereka menunjukkan cinta kasih. Di tengah perseteruan,
mereka mencoba untuk membangun persekutuan. Ishak hadir dalam cerita kita, Kejadian 26 ayat 17 sampai 22, menampilkan diri sebagai pribadi yang memelihara kebenaran dan kebaikan serta perdamaian dengan sesama dengan cara-cara menjadi berguna bagi mereka dalam kehidupan sosial dan juga dalam perjuangan untuk perbaikan kehidupan di bidang ekonomi. Nilai kedua, umumnya anggota gereja membatasi ekspresi iman pada hal-hal yang liturgis, rohani, dan di sekitar mimbar. Orang-orang yang rajin berdoa, baca Alkitab, aktif dalam paduan suara, rajin dalam ibadah-ibadah, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya diberkati. Tentu saja pandangan ini tidak salah, tetapi pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Ishak menunjukkan dalam cerita Kejadian 26 ayat 17 sampai 22 bahwa karya-karya kebaikan dari orang-orang percaya tidak hanya terbatas di ruang liturgi, rohani, dan kehidupan sekitar mimbar. Tetapi karya-karya kebaikan itu juga perlu ditampilkan dalam lapangan sosial, ekonomi, hukum, kepolisian, pendidikan, dan seterusnya. Termasuk juga dalam pelaksanaan norma dan tata tertib adat. Semua itu merupakan ruang kesaksian bagi orang percaya. Dan Ishak memperlihatkan sikap takut akan Tuhan dan ibadah itu dengan cara menggali sumur kepada sesama, menyediakan air bagi mereka yang membutuhkan, dan menghadirkan sebuah modus hidup yang bertentangan dengan pola dan kebiasaan masyarakat, yaitu memperebutkan air. Ishak justru mendistribusikan air bagi sesama. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu catat bahwa menjaga kelestarian air, memurnikan racun-racun dari air, dan berbagi air dengan sesama juga adalah tindakan iman. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur yang kering dan berbatu-batu, menyediakan air yang sehat bagi masyarakat adalah sebuah panggilan, bukan hanya panggilan peradaban, bukan hanya tugas pembangunan, tetapi juga sebuah panggilan atau apostolat, panggilan iman. Orang-orang yang percaya tidak hanya perlu belajar mengampuni, mengasihi sesama, dan setia menjalankan ibadah, tetapi orang-orang percaya juga perlu belajar menjaga kelestarian air. Air yang dipakai untuk minum, mandi, menanam, dan mempersubur kehidupan dalam masyarakat perlu dilestarikan. Air tersedia bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dibagi-bagikan. Memang belakangan ini ada praktik perdagangan air. Kita harus catat bahwa itu bukan sebuah kejahatan kalau praktik itu dilakukan dalam semangat berbagi kesuburan, sambil para pedagang-pedagang air itu ikut bekerja untuk merawat sumber-sumber air yang ada, supaya air tidak menjadi kering dan kehidupan masyarakat diliputi oleh bencana. Para pengusaha air perlu ingat agar penghasilan dari penjualan air juga dipakai untuk merawat hutan, membangun tanggul-tanggul penangkapan air, dan menjaga kesehatan air yang dijual kepada masyarakat. Para pengusaha air yang lalai menggunakan penghasilannya untuk merawat kelestarian air tidak lebih dari perampok lingkungan hidup. Dan karena itu kepada mereka Injil keselamatan Allah yang berlaku juga untuk lingkungan, untuk air, tanah, batu, hutan, pohon, dan udara perlu diberitakan. Ishak dalam cerita kita Kejadian 26 mencari air bagi sesama
sambil terus merawat air. Itu satu teladan, yaitu pejuang ekologi. Nah, beda dengan Ishak, kita di timur, tugas kita bukanlah untuk mencari air, tetapi tugas kita adalah melakukan tangkapan air. Kita menangkap air dengan membuat sumur-sumur resapan atau membangun embung-embung agar tetap tersedia bagi anak cucu kita. Merawat hutan yang ada, menghindari diri dari sikap eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, seperti penggalian pertambangan yang justru berpotensi untuk mengubah struktur lapisan bumi di dalam tanah, sehingga air kita menjadi terganggu. Dan tugas untuk menangkap air, membuat sumur-sumur resapan, dan menyelamatkan sumber-sumber air dari kekeringan adalah tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan dalam semangat sinergitas. Kita yang hidup di kota tentu perlu memikirkan ini ketika lahan kita terbatas, sehingga terbatas juga ruang untuk menanam pohon dalam rangka menangkap air, atau juga untuk menampung air hujan yang turun ke bumi kita. Bentuk-bentuk teknologi perlu kita lakukan agar air hujan yang jatuh ke bumi tidak langsung turun ke laut, tetapi terserap ke dalam perut bumi dan tersimpan di sana, agar supaya dapat kita manfaatkan ketika musim hujan berlalu. Juga kita yang hidup di kota perlu belajar untuk bersikap penghematan terhadap penggunaan air, lalu mendaur ulang air yang kita pakai untuk kebutuhan MCK demi menghijaukan lahan-lahan di halaman rumah. Dan semua itu harus dipahami sebagai perbuatan iman. Ini menjadi catatan yang penting untuk kita renungkan bersama, karena air adalah kebutuhan bersama antara umat manusia dan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Air menjadi kebutuhan bersama seluruh ciptaan. Dan karena itu sikap berbagi air atau menyelamatkan sumber-sumber air yang manusia kembangkan dalam proses pembangunan dan pengembangan peradaban, bertujuan juga untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati dalam dunia ciptaan Tuhan. Mengingat meskipun semua makhluk hidup menggunakan air, tetapi dalam praktek manusia adalah pengguna yang terbanyak dari air, dan karena itu tanggung jawab manusia juga haruslah yang lebih besar dalam rangka menyelamatkan, melestarikan, dan memurnikan air itu dari berbagai-bagai racun yang cenderung membunuh dan memunahkan makhluk-makhluk lain. Toh begitu, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa satu ironi di timur, kita sering mengeluh kekurangan air, tetapi kita suka boros dalam penggunaan air. Itu kita lihat dalam air di gelas-gelas kemasan yang banyak disajikan dalam pesta-pesta atau dalam pertemuan-pertemuan di ruang publik. Air-air itu hanya diminum setengahnya saja, lalu sisanya dibuang bersama plastik kemasannya, berserakan begitu saja di alam. Selain menjadi sampah, plastik itu juga merusak kesehatan tanah yang menyimpan air, yang kemudian akan kita konsumsi lagi bagi kebutuhan kita. Ini termasuk dosa ekologi dan wujud dari bukan hanya ketidakpedulian, tetapi kesombongan manusia yang menganggap air hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri dan memakai air itu sekaligus juga untuk merampok kesempatan makhluk-makhluk lain
menikmati kehidupan yang subur dari air pemberian Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, 1-2 bahan renungan tentang air yang berangkat dari Kejadian 26 ayat 17 sampai 22 yang dikemas di bawah tema air untuk didistribusikan, bukan untuk diperebutkan. Dan Ishak tampil sebagai tokoh yang menjadi teladan, juga menjadi pejuang ekologi. Iman ditampilkan bukan hanya di dekat mimbar dalam liturgi dan ruang doa, tetapi iman diimplementasikan secara nyata, termasuk juga dalam hubungan dengan alam lingkungan hidup di mana kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian.